Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa Antara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah melewati pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita terus meningkat dari hari ke hari sampai nanti pamungkas bulan Ramadan, insya Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah saat yang tepat bagi kita untuk latihan segala hal. Dan yang paling utama adalah latihan pengendalian diri kita dari hawa nafsu kita sendiri. Bulan Ramadan pada dasarnya adalah latihan bagi kita untuk bisa mengekang diri kita, mengelola nafsu kita agar kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Justru hawa nafsu lah yang mengikuti apa yang kita mau. Paling tidak di bulan Ramadan kita sudah belajar satu hal yang paling minimal. Kita belajar apa? Yaitu kita belajar mengenai bagaimana kita mengelola pola makan. Sebelum bulan Ramadan kita makan sebebasnya. Nah, pada bulan Ramadan makan kita dibatasi waktu tertentu dan itu wajib bagi kita. Ini adalah latihan pertama bagi kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Akan tetapi lebih dari sekedar latihan mengelola pola makan adalah latihan mengendalikan hawa nafsu kita dari semua penyakit-penyakit hati. Ini kita sudah berbicara mengenai akhlak. Kita tidak hanya dalam menjalankan Islam, tidak hanya kita berbicara soal hukum, tapi juga berbicara soal akhlak. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nah, di dalam puasa ini kita latihan mengendalikan diri kita, mengelola nafsu kita, mengelola akhlak kita agar supaya lebih baik dan lebih baik. Jadi puasa tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan ibadah puasa secara formal. Akan tetapi di dalam ibadah puasa ini kita melatih diri kita agar tidak ghibah. Kita melatih diri kita agar tidak namimah. Kita melatih diri kita agar tidak mencari keburukan orang lain. Kita melatih diri kita agar tidak punya prasangka negatif terhadap Allah, tidak punya prasangka negatif terhadap sesama manusia. Kita selalu berpikir positif. Nah, melalui ibadah puasa inilah, di bulan puasa ini kita latihan segala hal. Latihan mengelola diri kita, mengelola nafsu kita agar sesuai dengan tuntunan agama. Mengelola akhlak kita agar setahap demi setahap menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, pada bulan Ramadan ini kita juga senantiasa bersemangat ya. Umumnya kita senantiasa lebih bersemangat di dalam mempelajari banyak hal mengenai agama. Yang pada bulan-bulan sebelumnya kita mungkin ada acuh. Nah, di bulan Ramadan inilah kesempatan buat kita untuk mempelajari banyak hal mengenai Islam. Misalnya kita mempelajari beberapa aspek di dalam ajaran agama Islam. Misalnya soal halal ya. Ketentuan mengenai halal ya. Baik halal dari sisi zatnya. Ini kita bicara makanan dulu pertama. Kita bicara halal dari sisi zat makanan itu. Ada beberapa jenis makanan yang dihalalkan, ada beberapa jenis makanan yang diharamkan. Nah, biasanya bulan puasa ini banyak kesempatan kita untuk belajar mengenai banyak hal. Tadi soal halal dari sisi zatnya. Nah, selain halal dari sisi zatnya, kita juga perlu mempelajari persoalan halal dan haram dari sisi bagaimana mendapatkan sesuatu itu. Mendapatkan makanan, mendapatkan asupan gizi, apakah usaha yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Ini disebut sebagai halal li ghairihi atau halal dari sisi bagaimana cara mendapatkan makanan yang halal. Artinya banyak sekali kesempatan buat kita di bulan Ramadan ini. Dan para sahabat sekalian, para pemirsa Antara, di bulan Ramadan inilah saat yang paling efektif bagi kita untuk menambah asupan ilmu kita mengenai berbagai hal terkait dengan ajaran agama Islam. Kenapa di bulan Ramadan? Karena umumnya memang di bulan Ramadan bulan yang paling bersemangat, bulan istimewa, bulan suci bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Nah, kualitas keimanan itu antara lain diukur dari berbagai asupan ilmu pengetahuan. Asupan ilmu pengetahuan mengenai ajaran agama Islam. Nah, mumpung masih tersisa bulan Ramadan, kita belum masuk 10 hari yang terakhir, masih ada kesempatan bagi kita untuk menyempurnakan berbagai hal yang belum sempurna.
selama ibadah puasa kita. Menyempurnakan tata cara kita mengelola diri kita, menyempurnakan kualitas keilmuan kita terkait dengan agama Islam, dan menyempurnakan berbagai hal yang bisa kita lakukan selama ibadah puasa Ramadan. Dan yang terakhir, di dalam ibadah puasa ini kita dianjurkan untuk menambah sebanyak mungkin amal ibadah. Kesunahan-kesunahan ini pun kesempatan bagi kita untuk menambahnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, kesunahan dilipat gandakan. Jangan lupa tadarus Al-Quran, jangan lupa mengikuti pengajian-pengajian. Sekarang banyak sekali sarana bagi kita untuk menambah ilmu pengetahuan guna meningkatkan kualitas atau kadar ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini benar-benar menjadi bulan ujian bagi kita, sehingga nanti selepas bulan Ramadan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang seperti orang yang lahir ya dari rahim ibu. Kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari di mana kita baru saja dilahirkan dari rahim ibu, menjadi manusia yang lebih fitri. Apalagi setelah ibadah puasa ini kita juga membayar zakat fitrah, kita akan menjadi manusia yang fitri, manusia yang Idul Fitri atau kembali kepada fitri atau kembali kepada sucian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Antara. Assalamualaikum. Anda sedang menyimak Kurma Tafakur Ramadan bersama saya Anom Prihantoro, dan kita sudah kehadiran narasumber yang tadi sudah memberi tausiah kepada kita, yaitu Ahmad Khairul Anam. Beliau adalah dosen hukum Islam Unusia Jakarta. Dan kebetulan nama saya Anom dan narasumber saya yang hadir adalah Gus Anam. Mirip-mirip. Ya. Ini sebuah koinsiden atau sebuah kebetulan atau gimana nih? Ya. Gus. Oke, setelah tadi Gus Anam menyampaikan soal bagaimana menjaga konsistensi ibadah Ramadan yang nanti diteruskan ke waktu-waktu lain, ke waktu normal, kita akan bertanya. Dan pertanyaan ini sudah dihimpun oleh tim Antara yang didapat dari netizen atau warganet. Nah, yang pertama nih, Gus. Saya mau nanya, tadi sudah membahas soal puasa dan Ramadan dan tetek bengeknya lah. Ya. Nah, ini bagaimana cara meraih Lailatul Qadar di penghujung akhir bulan Ramadan ini, Gus? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hi hatta matla'il fajr. Ini adalah ayat Al-Qur'an yang sangat kita hafal. Ya, Mas Anam. Ini ayat terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar adalah malam ketika diturunkannya Al-Qur'an secara utuh dari Allah ke Baitul Izzah. Dari Allah ke Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Jadi ini adalah peristiwa penting yang sampai di dalam ayat itu disebutkan khairun min alfi syahr. Nah, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, dan ini tepat datangnya di bulan Ramadan. Dalam ayat lain, di ayat yang sangat sering kita hafal juga, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di bulan Ramadan ini diturunkanlah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an secara utuh itu ya. Dari Allah atau Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Nah, kemudian Lailatul Qadar ini nanti akan berulang terjadi ya selama setahun sekali ya, tepatnya pada bulan Ramadan. Nah, terjadinya pada akhir bulan Ramadan, yakni sepertiga malam bulan Ramadan yang terakhir. Dan para ulama menyatakan nanti tepatnya kira-kira di bulan Ganjil, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, dan tanggal 29. Sangat mepet, kalau 29 sangat mepet dengan Lebaran. Nah, itulah kira-kira terjadinya malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu atau malam yang istimewa itu sebaiknya kita ngapain? Nah, pertanyaan gitu. Sebaiknya ya kita perbanyak dengan amal ibadah. Kita tingkatkan. Tidak hanya ibadah ritual, tapi ibadah sosialnya. Ibadah sosial itu ya berupa derma, kemudian menyisihkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang lebih membutuhkan.
tidak hanya mengurusi kebutuhan diri kita saja. Berarti seimbang ya antara ya antara amanu wa amilus solihat. Nah di bulan puasa ini juga kita menahan diri tidak makan dan minum, ini juga salah satu hikmahnya adalah rasa kepedulian kita terhadap orang yang selama ini tidak bisa makan sekenyang kita makan. Jadi dua hal. Yang pertama ibadah kita justru malah kita sempurnakan karena godaannya semakin berat, Mas Onom. Di akhir bulan Ramadan ini banyak sekali kita mikirin THR, kita mikirin baju baru, kita mikirin kaleng yang berisi makanan-makanan buat para tamu dan seterusnya. Kita justru malah lengah ya di akhir bulan Ramadan ini. Ini terkait dengan ibadahnya. Nah, di bulan Ramadan ini juga nanti ibadah-ibadah sosial kita seperti saya tadi sampaikan mestinya harus lebih disempurnakan, harus lebih diperbanyak. Jangan kalah sama hari-hari sebelumnya, masih di bulan Ramadan. Oke. Dan di malam Lailatul Qadar atau di pekan terakhir itu kan biasa kita dianjurkan untuk iktikaf atau berdiam diri di masjid. Nah, ini Ustadz, ini Gus Anam, ini bagaimana ketika berdiam diri tapi sambil nyimak HP, lihat YouTube, ya mainan chatting atau apalah. Siapa itu? Ya siapa aja. Nah, ini maksudnya kita di masjid itu untuk berzikir ya, sholat malam, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berzikir sebisa kita. Dan tidak akan habis tuh Al-Quran dipakai untuk dibaca sampai sepanjang malam itu. Nah, idealnya memang di masjid ya, tapi kalau memang sekiranya masjidnya dinyatakan tidak aman, masuk zona yang tidak aman ketika masa pandemi ini, itikaf memang di masjid ya, itikaf ketentuannya di masjid. Itikaf ini hanyalah satu cara kita untuk bisa ngerok atau mendapatkan, ngerok itu bahasa mana ya? Ngerok ya. Itu cara kita untuk bisa menurunkan sebanyak mungkin ya berkah di bulan Ramadan dengan cara itikaf di masjid. Itu tapi itu tidak harus ya. Cara kita meraih kemuliaan Ramadan apalagi di malam Lailatul Qadar itu bisa dilakukan di rumah atau bisa dilakukan di musola ya, dekat tempat kita. Ya, musola dalam pengertian ini ya, juga bisa dipakai untuk sholat tahiyatul masjid dan sebenarnya juga bisa dipakai untuk itikaf. Itu pun kalau bisa. Kalau tidak bisa pun di rumah kita memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran, kemudian ya memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan bulan Ramadan, limpahan malam Lailatul Qadar itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika pandemi ada masjid yang mungkin protokolnya ketat, protokol kesehatan di tengah pandemi COVID ini ketat dan penularan tinggi gitu ya. Jadi kita di rumah sebaiknya bisa tetap menambah amalan soleh gitu ya. Ya itikaf hanyalah salah satu yang kita tawarkan. Nah, di dalam agama kita kan tidak memaksakan diri, menjerumuskan diri sendiri dalam kerusakan ya. Kalau memaksakan kalau daerah tidak aman dan tidak memaksakan diri itu sudah terjadi ya. Tapi malah akan kita cari aliran di ibadah yang lain. Ibadah banyak sekali. Jadi jangan khawatir ya. Banyak sekali aliran ibadah yang kita lakukan untuk menyongsong 10 malam terakhir bulan Ramadan, untuk menyongsong mudah-mudahan. Ya, besar mungkin bisa melihat jauh-jauh dari negara-negara atau di India. Mereka melakukan ritual tapi akhirnya tanpa mengakibatkan malah karena COVID, ratusan ribu orang terinfeksi. Ya, saya kira ini pelajaran buat kita. Saudara-saudara kita di India, entah menganut agama yang pasti ini masa-masa ini masih dinyatakan belum aman ya, masih dinyatakan belum aman dari pandemi. Ya, baik-baik kita aja anjuran pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang yang lebih kompeten untuk bicara soal dunia kesehatan ya. Karena apapun bentuknya ibadah kita sebenarnya kalau semuanya diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita nyampe, enggak khawatir kalau ibadah melulu seperti yang itu. Dan para ulama kita, majelis ulama Indonesia juga memberikan alternatif bentuk ibadah yang bisa kita tempuh di masa yang sekarang masih mengkhawatirkan masa pandemi. Nah, ini terkait masih masjid yang dibatasi dari jamaah. Ini kita dianjurkan untuk memakmurkan masjid. Nah, ini bagaimana
ini, Gus Anam? Ya. Memakmurkan masjid ada banyak sekali bentuknya. Yang pertama dianjurkan meramaikan masjid. Tapi ini kan dalam kondisi normal. Nah, kan tapi dalam kondisi yang tidak normal seperti sekarang ini, memakmurkan masjid banyak caranya. Misalnya kita menjadikan masjid itu sebagai pusat peradaban Islam ya. Jadi kita beramal juga di situ. Itu tempat pusat-pusat kegiatan, pusat-pusat informasi keislaman. Kemudian kita bersedekah juga lewat masjid. Kemudian kita menuntut ilmu juga lewat masjid. Itu maksudnya bentuk memakmurkan masjid. Nah, kalau bisa memang dengan protokol tertentu ya. Kan kita sudah diizinkan nih di beberapa masjid kita sudah diizinkan untuk meramaikan kembali masjid meskipun dengan protokol-protokol tertentu. Dan kita patuhi ya, terutama nanti di kawasan-kawasan yang dinyatakan zona yang tidak aman. Nah, kita ikuti saja. Nah, tidak usah khawatir, jangan sampai ada perasaan yang buruk sangka kepada pemerintah. Toh ini demi kita juga. Semakin lama pandemi ini menimpa kita, ya kira-kira semakin lama juga kita akan mengalami masa-masa seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita memanfaatkan masjid dengan memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pandemi segera berakhir dan kita nanti akan bisa beribadah lebih normal lagi seperti biasa. Dan Sobat Antara, menarik sekali pembahasan dari Gus Anam yang hadir pada kesempatan Kurma Tafakur Ramadan kali ini. Tapi karena keterbatasan waktu, saya harus mengakhiri pertemuan Kurma pada kali ini. Dan terima kasih atas kehadiran Gus Anam. Sama-sama. Dan bermanfaat. Ya. Siap. Dan Sobat Antara, terus simak portal antaranews.com di mana Anda bisa mendapatkan berita cepat, akurat, dan penting. Dan jangan lupa juga untuk menyimak konten-konten di Antara TV Indonesia di YouTube, di mana di situ terdapat konten yang edukatif dan menarik. Demikian dari saya, bila ada kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.